Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang kembali mencurahkan kepada kita segala nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Allah lah yang senantiasa juga menjaga amal kita, menjaga ruh kita, menjaga jasad kita sebagai amanah yang insya Allah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Semoga saja nikmat yang agung dari iman Islam ini mampu mendorong kita untuk ringan mengamalkan amal-amal yang soleh sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana membedakan antara perintah dan larangan, hak batil, halal haram. Kita sangat berhajat seluruh aktivitas kita menjadi amal dan amal kita diterima di sisinya sebagai simpanan tabungan nanti di yaumil akhir. Amma ba'du. Insyaallah kita akan mengkaji tentang makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ada ya ayyuhan nas, ini ya ayyuhal insan. Berbeda tapi sama, sama tapi beda. Ada ya ayyuhan nas, ini disebut dengan ya ayyuhal insan. Insan ini merujuk kepada karakter kita yang suka lengah, lupa. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada kita sifat lupa, bukan sebagai nilai negatif, tetapi kita ambil positifnya. Ternyata di dalam otak kita ini ada memori daya tampung ingatan-ingatan yang baik ataupun ingatan-ingatan yang buruk itu tersimpan. Kalau memorinya itu adalah komputer, maka untuk membersihkan file-file yang sudah tidak digunakan lagi harus diklik kanan kemudian di delete. Tapi alhamdulillah kita nggak usah klik kanan delete, tetapi Allah membuat sistem otomatis sesuatu yang tidak berguna lagi itu terdelete otomatis. Alhamdulillah ini sebagai nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Apalah jadinya seandainya orang tidak bisa melupakan masa lalunya. Ini menjadi beban berat, menjadi masalah dalam memorinya. Memenuhi memori tidak berguna. Siapa di antara kita yang tidak punya masa lalu? Pasti punya, dan masa lalu itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. yang
teringat, ya, bukan hanya yang baik dan tidak baik. Terkadang yang baik juga lupa. Nah, lupanya perbuatan baik ini masih alhamdulillah. Contoh, dia lupa pernah sholat. Lupa sholat itu alhamdulillah. Jadi jangan ingat-ingat sholat. Sholat diingat-ingat, kemudian sholatnya tadi membuat pelakunya menjadi sombong, rajin sholat, merasa dekat dengan Allah sehingga meremehkan yang lain. Ingatan yang seperti ini didelete. Atau ingatan misalnya dulu pernah dimarah-marah sama bosnya. Kalau ini tidak didelete oleh Allah, alangkah menderitanya orang tersebut. Punya memori dia pernah dimarah-marah sama orang. Maka alhamdulillah kalau kita itu punya istri, punya anak buah kok orangnya cepat lupa gitu ya. Dimarah lupa, diseneni itu lupa. Jangan diingat-ingat terus itu, malah saya pernah diingat, saya tidak akan lupakan seumur hidup saya. Enggak bisa. Nah, maka di sini disebut dengan ya ayyuhal insan, yang memiliki karakter lekat yakni suka lupa. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas juga wahai manusia. Tapi kalau ya ayyuhan nas ini sudut pandangnya adalah anas dari sisi sosial, dari sifat manusia yang tergantung kepada orang lain. Ya ayyuhan nas, memiliki ketergantungan, memiliki kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Harus bersama-sama, harus berjamaah, tolong menolong, ya, bahu membahu. Berbedanya yakni di situ antara sudut pandang sosial dan yang satunya sudut pandang karakter, suka lupa. Ya ayyuhal insan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah ayat yang mengingatkan kita bahwa kita ini suka lupa. Jangankan materi kajian pekan kemarin, judulnya saja sudah lupa, apalagi materinya. Begitu pula yang menyampaikan itu kadang juga lupa. Saya kemarin menyampaikan materi apa ya, judulnya udah lupa. Ini adalah sifat yang melekat pada diri kita. Dan alhamdulillah semakin usia tua ya semakin banyak lupanya. Naruh kunci, naruh uang, sudah makan apa belum itu suka lupa, sampai ke hal-hal yang seperti itu. Nah, penekanan di dalam surat Al-Infitor ini yakni ma kharraka, apa yang membuat kamu lupa, atau dalam bahasa lain, apa sih yang memperdayakan kamu sehingga lupa. Ya ayyuhal insan ma gharraka. Di sini kita ditanya, harful imtihan, istifham, pertanyaan. Allah bertanya kepada kita bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah ingin tahu, tetapi ini model dialek untuk mendapatkan perhatian kita. Contoh dalam kalimat yang biasa kita pakai dalam berdialog untuk mencari pembelajaran,
Seperti saya misalkan dengan siswa-siswa itu suka bertanya, sudah makan belum? Padahal saya tahu mereka barusan makan. Ketika ditanya seperti itu, mereka menjadi lebih fokus. Untuk menarik perhatian, memusatkan perhatian bahwa kita memiliki karakter lupa. Kemudian ditanya oleh Allah, ma gharraka, apa yang memperdayakanmu, melupakanmu, bi rabbikal karim, terhadap Rabb yang maha mulia. Sudahkah kita punya jawaban atas pertanyaan Allah ini? Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu sehingga kamu lupa terhadap Rabb yang maha mulia? Kalau kita inventarisir, kira-kira apa saja Pak yang kira-kira membuat kita itu lupa, terperdaya? Ada yang bisa jawab? Ya, dunia seisinya gitu ya, habis sudah. Ya, semua memperdaya, melalaikan, memalingkan, membuat kita lupa. Ini harus kita sadari bahwa jawaban-jawaban dari kita, kalau kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini, bahwa memang harta itu memperdayakan, pekerjaan itu memperdayakan, kesibukan itu memperdayakan. Maka kita harus konsentrasi, faham betul mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi wasilah. Kita ini suka sibuk di masalah wasilah. Ya memang dalam kaidah usul fikih, al-wasilatu bil hukmil maqasid. Wasilah itu dihukumi seperti maksudnya. Kita lihat misalkan mau hajatan, menikahkan anak, gegerannya itu 1 bulan, kadang lebih taruhnya. Padahal inti dari pernikahan itu apa? Ijab qabul, selesai. Ijab qabul, ada ijab yang dilakukan oleh calon mertua, qabul oleh calon menantu, kemudian ada 2 saksi. Kalau mempelai perempuan itu hadir gak hadir, kalau bapaknya sudah menikah ya sah. Apalagi sudah setuju, tidak perlu disandingkan di depannya seperti itu. Itu inti dari pernikahan yang ributnya sudah 1 bulan 2 bulan. Undangannya, tendanya, hiburannya, cateringnya, warna tendanya, itu yang luar biasa melalaikan. Itulah yang disebut dengan maghorroka. Tujuannya apa, tapi persiapannya luar biasa. Terkadang tidak sedikit malah tujuannya itu, ya satu hajat, tujuannya itu justru malah terabaikan. Pengajian begini itu yang sibuk tukang kue biasanya, sana kemari, akhirnya dia nggak ngaji. Siapa yang belum dapat terus sibuk. Padahal tujuan kita adalah ngaji, bukan makan kue. Tujuan kita ngaji. Tujuan ngaji itu juga ada tujuan supaya alim, tahu, alim itu tak tahu, faham.
Tujuan dari faham itu ada lagi, kalau diperas lagi setelah faham mengamalkan apa yang difahami. Itu ada intinya lagi, setelah diamalkan harus ikhlas. Setelah ikhlas harus didakwahkan. Setelah didakwahkan harus bersabar atas gangguan. Nah, ternyata tingkatan inti sari daripada sebuah tujuan itu kadang-kadang kalah dengan sibuknya persiapan. Kalau kita lihat orientasi kita diciptakan ini di dalam surat Az-Zariyat 56 itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadahlah kita diciptakan. Kalau di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu ya kemaslahatan kehidupan akhirat, dan jangan kalian lupakan bagianmu di dunia. Kalimatnya seperti ini. Jadi prioritas kita akhirat, tapi kita sibuk membangun dunia. Kalau bangun rumah sekarang ini 300 juta jadi enggak? Jadi. Tapi saya suka meneliti ya, berapapun persiapan anggarannya tuh pasti kurang. Pasti kurang. Meskipun terlihat banyak. Karena besarnya anggaran itu tergantung dari ukuran rumahnya, modelnya dan lain sebagainya, sehingga itu pasti duitnya sudah habis, rumahnya belum sempurna jadi. Iya. Ada rumah besar di Gunung Terang ini, itu sepertinya mahal rumahnya, tapi setelah jadi itu gelap terus sampai sekarang ini belum dinyalakan lampunya. Yang punya itu kayaknya belum menempati ya. Itu di Swadaya 5 ada gede, sekarang malah lampunya aja gelap. Artinya itulah, kadang kita padahal diciptakan untuk membangun akhirat, tapi yang kita bangun adalah dunia. Maka jangan salah kalau orang yang suka membangun dunia akan jatuh cinta kepada dunia. Kalau orang rajin membangun dunia, berat meninggalkan dunia. Akan terasa berat meninggalkan apa yang telah dia bangun. Keinginannya ingin menikmati apa yang telah dia bangun. Begitu pula keinginan seseorang untuk menempati jabatan tertentu, keinginan seseorang untuk bekerja di tempat yang bonafit, yang baik, bagus. Kalau berangkat bajunya digosok, pakai jas, pakai sepatunya disemir ya, mirip pegawai negeri. Nah ini favorit, menjadi sebuah tujuan, menjadi horror, sesuatu yang memperdayakan. Bahkan istri itu juga memperdayakan, memperdayakan, kendaraan memperdayakan. Kalau kita rinci, tidak ada satupun di dunia ini, zinata dunia ini, perhiasan dunia ini, kecuali pasti membuat kita terperdaya. Tipologi kita sebagai manusia itu suka tertarik kepada apa saja, padahal kita sudah punya, itu masih pengen model yang berbeda. Padahal kita telah ada orang begini, alasan dia membeli sebuah barang itu bukan karena butuh, tapi karena barang itu lucu. Itu ada.
Padahal sebaiknya kita dalam pengadaan barang itu alasannya adalah kebutuhan, kemanfaatannya apa. Jangan karena lucunya. Kenapa Bapak beli ini mahal? Lucu dia itu. Nah. Jadi kan guyon hidup dia itu. Memalingkan. Terus hobi, ini yang kedua. Hobi tingkatannya itu ada senang boleh lah ya. Senang main bola. Nanti tingkatan agak keduanya yang agak lebih tinggi itu hobi main bola. Nanti ketingkatan yang di atas hobi itu ada gila namanya, gila bola. Nah, level kita itu kalau bisa dalam permasalahan dunia itu jangan sampai gila, ya senang gitu aja lah, suka gitu aja. Sekali-kali nonton bola nggak apa-apa, sekali-kali main bola nggak apa-apa. Jangan sampai gila bola. Sekali-kali mancing nggak apa-apa. Tapi kalau gila mancing, lah ini kan namanya memalingkan, memperdayakan. Banyak yang kena. Ini jangan terperdaya lagi. Segera diringkesin pancingnya, langsung beli ikannya saja, selesai. Kadang-kadang orang itu aneh. Sesekali boleh, tapi jangan sampai memperdayakan. Apa saja pasti dikaitkan dengan hobinya. Bantal, sarung tidur, sarung bantal itu ya buat itu tuh gambar pancing karena saking hobinya mancing. Ada orang yang terperdaya dengan burung. Ya sudah, dicari saja hobinya apa. Benar, hobi itu bisa memperdayakan. Hobi apa saja kita jaga posisinya, letakkan di tempatnya hobi. Jangan sampai memperdayakan kita. Ambisi ini juga melekat. Setiap orang harus punya ambisi. Ambisi itu masuk ke antusias, semangat, emosi, harus ada. Cuman kita harus memanage, jangan sampai itu memperdayakan kita. Sebenarnya lebih wajib kita belajar tentang bagaimana caranya amal kita diterima daripada belajar proposal diterima. Ya. Bagaimana amal kita diterima ini lebih penting. Jangan sampai kita terperdaya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang memperdayakan, atau kita mendeteksi, meninventarisir ya, hal-hal yang memperdayakan kita, kemudian kita tekan, maka kajian tentang ma gharraka ini selesai. Kita tekan prioritas yang mana antara tujuan dan hal-hal yang bisa memalingkan kita dari tujuan kita. Kembalikanlah kepada rel tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan. Kembalikan ke relnya. Jangan terlalu banyak variasi. Reno-reno. Jangan terlalu banyak yang aneh-aneh.
yang biasa-biasa saja. Maka setiap apa yang menjadi modifikasi hidup kita, aksesoris itu yang memperdayakan, itu dimintai pertanggungjawaban. Hidup memang perlu aksesoris, tapi aksesoris yang dilarang adalah aksesoris yang memperdayakan. Ada orang beli akik itu sampai harganya 1 miliar itu kalau fatwanya haram loh kalau terlalu mahal itu, karena tidak sebanding dengan fungsinya kan. Lah iya, akik kok nanti kan cuman bangga-banggaan, nah ini saya mahal. Nah, kecuali kalau memang permata yang memang mahal sekali, itu terus buat apa juga. Bahkan ada bunga yang harganya itu 450 juta. Bunga dulu ya, iya. Itu buat apa gitu. Sekarang masih ada itu, bukan gelombang cinta, ada jenis bunga yang dari Afrika. 450 juta harganya. Ada yang baru bijinya saja, tunasnya saja itu yang 20 juta itu ada. Tunasnya saja, belum besar. Itu ya berangkat dari hobi dan memang ya aneh-aneh itu tadi lah. Orang hidup kok cuma ngurusin bunga saja, dikumpul-kumpulin. Artinya ya itu tadi lah. Ma kharraka, memalingkan. Ya ini jangan disalahpahami bahwa terus kita itu hanya sekedar apa adanya begitu, bukan ya, bukan. Ya saya melihat misalnya ternit kita inilah, ternit masjid itu sebenarnya nggak di keluar seperti itu ya, sholatnya tetap sah sebenarnya, ya kan? Tidak usah di sedemikian rupa, artinya loh begitu. Tetapi terkadang begitulah manusia, mengaksesoris dirinya, rumahnya, aksesoris hobinya, sehingga melupakan, membuat lupa terhadap fungsi tujuannya. Maka Islam mengajarkan konsep kesederhanaan, baik dalam makan, minum, berpakaian. Itu kul wasrob walbas bi ghairil israf. Makan, minum dan berpakaianlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Saya pernah mendengar ada dasi itu harganya 1 miliar, itu benar nggak Pak ya? Dasi 1 miliar itu ada. Lah semahal-mahalnya dasi 1 miliar, kalau nggak pakai celana kan ya nggak pantas juga. Iya, kadang manusia itu memang suka yang mahal-mahal. Baju itu memang itu tadi. Ada es krim itu 25 juta itu ada di Inggris. Es krim cuma satu gelas 25 juta. Gimana? Ya itulah. Tapi itu justru malah menjadi lifestyle, gaya hidup, menjadi prestis, apa ya namanya, kehormatan begitu. Nah ini sudah berlebih-lebihan. Bihoiril Islam. Ma kharraka bi rabbikal karim. Apa yang memalingkan kamu dari Rabbmu yang maha mulia? Nah sekarang bagaimana kita menyimpulkan kajian kita? Kita proyeksikan waktu lebih banyak untuk akhirat. Uang kita proyeksikan lebih banyak untuk akhirat. Kalau untuk di dunia itu 100.000, untuk akhirat 100.000 itu balan belum? Kira-kira
anggaran sehari hidup kita 100.000 untuk dunia, makan, minum, keluarga, kemudian untuk akhirat 100.000, itu sudah balan apa belum? Pas ya. Tapi kurang sedikit lah, lebih ke akhirat dikit gitu kan. Karena prioritas kita akhirat, itu simpanan kita di akhirat. Waktu juga begitu. Ya, lebih banyaklah melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat daripada melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat tapi hanya untuk sebatas dunia saja. Maka di antara nasihat terbaik dalam surat Al-Mu'minun adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Artinya apa? Dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Mu'ridun, 'anil lahwi mu'ridun. Perkara sia-sia. Memang tidak dosa. Tidak dosa, mubah dalam istilah fikih namanya mubah. Orang ke pasar itu mubah kalau tidak ada kepentingan. Cuman mau apa istilahnya itu window shopping apa namanya? Cuci mata. Ya, jalan-jalan itu mubah. Tapi kalau menjadi hobi, nggak ada keperluan ke pasar, nongkrong di pasar, itu sudah lahwi namanya. Perkara yang sia-sia. Ini untuk nasihat kita semuanya, bahwa kita harus lebih memprioritaskan akhirat dari dunia, lebih memperbanyak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Meskipun perkara yang sia-sia itu tidak dalam kategori dosa, ya, dalam kategori dosa. Ini saya juga pernah melihat anak-anak muda itu ya, itu di antara aktivitasnya adalah dia bongkar motor kemudian dipasang, dibongkar lagi dipasang, ya, dibongkar pasang, bongkar pasang. Bukan karena rusak, memang karena kurang kerjaan. Hobinya suka dipretel-preteli, nanti dipasang-pasang lagi, nanti ini dikurang lagi, gitu aja. Dan itu memakan waktu dan energi. Sebenarnya nggak dosa, ya terserah yang punya dia kan. Tapi sia-sia. Alangkah sia-sianya perbuatan orang ini. Begitu. Sedikit saya kisahkan. Saya dulu punya tetangga, sudah usianya 50 tahun, kerjaannya security. Dan dia itu sepulang dari tugas jaga, itu hobinya ngerangkai salon, ngerangkai ampli. Jadi itu dirangkai, dia beli komponen-komponennya itu pating krentil gitu ya, dibeli, ditempel-tempeli, utak-utik itu kerjaan terus disambung-sambung. Begitu tuh hobi dia. Pokoknya ada salon itu buat sendiri. Dia pergi ke pasar elektro untuk apa? Belanja komponen-komponen, nanti dirangkai. Ini kurang apa? Kasih lampu klip. Nah gitu kan. Jadi dia tidak punya aktivitas yang menurut saya tapi ya, yang cenderungnya ke akhirat itu tidak ada. Kemudian saya pernah tanya, ini kok salonnya kalau udah jadi ini nanti buat apa Pak? Ya nanti kalau saya punya acara kan, saya sudah punya barangnya. Lah acaranya kapan? Dia sudah merangkai itu mungkin berbulan-bulan, nggak punya acara kan? Bahkan hitungannya tahun. Nggak mau yang simple gitu loh. Sukanya yang aneh-aneh. Ini banyak jenisnya Pak, bukan hanya seperti ini saja. Contoh yang lain banyak. Seharusnya bisa simple untuk memanage waktunya, tenaganya, biayanya, tapi malah habis digunakan hal-hal yang tidak simple. Ya kayak itu tadi, cuman pengen makan ikan aja ya pakai dandan, make up, mancing kemana-mana gitu ya, urang-urung
nggak dapat. Tinggal nyerok ikan itu ikan apa aja ada kan sekarang di pasar. Sudah 7 ada Pak. Itu. Tapi ya itu. Ya sesekali boleh ini bukan tidak boleh tapi jangan sampai itu. Ya. Tidak simple, tidak praktis hidupnya itu. Ya. Tapi sesekali boleh ya misalkan yuk kita ke kebun di bawah pohon tangkil nanti bawa wajan, bawa nasi, mau istilahnya mau kalau makan-makan bareng itu nggak masalah tapi sesekali nih memang butuh refreshing ya kan. Tapi jangan jadi penggawean gitu kan. Dan menjadi kebiasaan. Kalau memang yang praktis bisa beli gitu. Ya, gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin ini materi cukup ringan sekali, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita untuk lebih evaluasi lagi, memanfaatkan waktu kita. Itu saja yang bisa kita bahas. Ma'arraka bi rabbikal karim. Semoga saja ini pertanyaan ini dari Allah, kita jujur menjawab mana hal-hal yang memperdayakan kita dari ingat kepada Allah. Itu saja. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada mohon ampun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.